Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Ubid. Kita masih di series Golang Package ya. Di video kali ini yang kita akan bahas tentang package math di Golang. Oke, langsung aja ya. Nah, package math adalah package yang menyediakan fungsi-fungsi matematika dasar untuk melakukan operasi numerik ya. Jadi sesuai namanya teman-teman bisa tebak, dia untuk melakukan operasi matematika ya. Dasar ya untuk melakukan operasi numerik. Oke, ini halaman dokumentasinya teman-teman bisa lihat di sini ya. Nah, di sini saya udah buka, teman-teman tinggal ketik aja alamatnya yang tadi. Nah, ini dia. Nah, di sini juga dijelaskan nih function-function dari package math ini ya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini. Ini banyak banget nih, tuh ya. Nah, di sini juga disediakan juga contoh-contohnya nih. Nanti teman-teman tinggal klik aja, teman-teman bisa sambil praktek yang lainnya, sambil tes-tes yang lain juga nih. Karena banyak banget. Nah, di sini saya nggak bakal bahas semua ya, tadi kan karena banyak banget teman-teman lihat ya. Nah, mungkin di sini nanti kita bahas diantaranya akar kuadrat ya dengan fungsi SQRT, terus pangkat dengan POW, lalu mungkin yang pembulatan ya dengan round, lalu yang terakhir mungkin max dan min ya untuk mengembalikan bilangan maksimum dan minimum gitu ya. Itu diantaranya. Oke, kita langsung bahas saja ya teman-teman contoh package math yang pertama ya. Nah, yaitu SQRT ini ya teman-teman ya, functionnya gitu ya. Nah, jangan lupa teman-teman seperti biasa sebelum kita menggunakan sebuah package kita import dulu di sini ya nama package-nya ya. Nah, ini seperti ini map gitu ya. Nah, jadi fungsi untuk SQRT ini digunakan untuk menghitung akar kuadrat ya teman-teman dari suatu bilangan. Nah, fungsi ini menerima satu parameter, ini parameternya berupa bilangan yang akan dihitung akarnya gitu ya, akar kuadratnya dalam float 64 gitu. Dan fungsi ini mengembalikan satu nilai berupa hasilnya. Nah, ini hasilnya kita tampung di sini gitu ya. Berupa float 64 ya dia. Lalu, nah pada contoh ini nih ya, kita membuat variabel x nih ya dengan nilai 25 gitu ya. Kemudian menggunakan fungsi ini SQRT ya untuk menghitung akar kuadrat dari bilangan 25 ini. Nah, dan kita simpan hasilnya pada variabel ini SQRT x ini. Lalu kita cetak hasil perhitungan ke konsol ya dengan menggunakan fmt println ini ya. Nah, nanti output bilangan ini adalah 5 ya, karena akar kuadrat dari 25 adalah 5, gitu ya teman-teman. Oke, biar enak kita langsung coba aja ya teman-teman di VS Code kita seperti biasa. Teman-teman buka VS Code-nya seperti biasa, lalu bikin folder dulu ya. Nah, saya bikin folder di folder ini, teman-teman juga bebas ya di mana gitu ya. Nah, di sini saya namain aja Go Package gitu ya, Map gitu ya. Nah, seperti ini. Kalau udah dibuat, nah, lalu teman-teman tinggal buka aja, bisa drag ini atau bisa open dari sini ya teman-teman. Tuh, oke. Nah, kalau udah kebuka seperti ini ya teman-teman ya, ini udah kebuka. Karena saya tadi nggak buatnya di ini ya teman-teman di GoPad, jadi saya harus inisialisasi project dulu seperti biasa ya dengan Go modul ya teman-teman ya. Oke, seperti biasa perintahnya go mod init spasi nama projectnya. Saya samain aja sama namanya ya, nama foldernya go package math gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah berhasil membuat go modnya. Lalu seperti biasa kita bikin file main.go ya teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita inisialisasi package-nya dulu, package main ya. Lalu func main. Nah, kita bikin di sini ya teman-teman. Nah, oke, sekarang yang pertama kan SQRT ya. Biasa ya, kita bikin function diawali dengan nama package-nya dulu ya. Nama package-nya kan math misalkan gitu ya. Oke, lalu kita mau bikin apa? Nah, ini banyak banget nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat tuh, untuk package math ini function-function yang bisa dicoba, teman-teman bisa lihat di sini juga. Oke, lalu kita mau nyoba yang tadi SQRT ini ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat dia kan meminta ini ya teman-teman, parameternya menerima satu ya, satu bilangan berupa float 64 dan hasilnya nanti returnnya float 64. Jadi kita masukin, bisa teman-teman langsung masukin di sini atau teman-teman bikin variabel ya, misalkan x 2 sama 25 gitu ya. Seperti ini lalu dimasukin ke sini ya si variabelnya atau bilangannya di sini, hasilnya returnnya kita tampung di variabel ya teman-teman, bebas bikin namanya. Ini saya bikin SQRTX gitu ya. Nah, kita tampung di sini hasilnya ya, teman-teman. Dari ini ya, akar kuadrat tadi ya, dari bilangan X itu. Oke. Kalau udah gitu ya udah kita langsung cetak aja. fmt println. Nah, ini jangan lupa teman-teman import ini ya tadi ya. Package-nya ya. Oke. Kita tambahin string akar kuadrat dari itu ya. X. Nah, gini.
adalah si SQRTX ini. Nah, gini ya teman-teman ya. Oke, seperti ini kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Kalau kita go run main.go, nah ini hasilnya 5 ya. Jadi akar kuadrat dari 25 adalah 5. Nah, gitu ya teman-teman, fungsi untuk SQRT untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangannya. Atau kalau teman-teman mau langsung juga bisa langsung penulisannya gini, fmt println gini ya. Langsung ininya package-nya math, lalu functionnya SQRT, lalu tinggal masukin bilangannya berapa. Nah, gini juga bisa. Nah, hasilnya pasti sama. Go run main.go, hasilnya 5 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Ini untuk package math yang functionnya SQRT ya teman-teman. Oke. Kita langsung ke ini kita kasih nama dulu teman-teman ya sebelumnya ya. Misalkan akar kuadrat. Oke. Kita lanjut ya teman-teman ke contoh berikutnya ya teman-teman. Oke, balik lagi ke slide. Ini udah. Nah, ini yang kedua kita bahas functionnya yang POW ya teman-teman. Untuk function POW ini digunakan untuk menghitung hasil pemangkatan ya dari suatu bilangan dengan eksponen tertentu ya. Jadi pangkat nih ya sama aja gini sih, 2 pangkat 3 sama dengan pasti ini hasilnya 8 kan gitu ya. Nah, fungsi ini menerima 2 parameter. Nah, ini dia menerima 2 parameter ya. Yaitu pertama bilangan yang akan dipangkatkan, x-nya misalkan ya. Yang kedua ada eksponen atau pangkatnya. Nah, yang ini si pangkatnya, yang ini bilangan yang akan dipangkatnya gitu ya. Nah, dua-duanya dalam tipe float 64 dan fungsi ini mengembalikan satu nilai ya. Nah, ini dia mengembalikan satu nilai kita tampung di variabel POW AB ini. Gitu ya. Hasil dari pangkatnya ini nanti dia berupa float 64 juga ya. Nah, pada contoh program ini kita membuat variabel A dan B ya, teman-teman, dengan nilai 2 dan 3. Kemudian menggunakan function POW ini kita menghitung hasil dari 2 pangkat 3 ya, gitu ya. Lalu kita simpan variabel POW AB ini. Lalu kita cetak hasil pemangkatannya ke konsol menggunakan fmt println ya. Jadi output dari program ini adalah 8 ya, karena yaitu hasil dari pemangkatan 2 dengan eksponen 3, 2 pangkat 3 gitu ya, sama dengan 8. Nah, biar lebih enak lagi kita coba lagi ya di VS Code-nya. Kita coba di bawah sini ya teman-teman. Oke, kita di sini pangkat gitu aja ya, pangkat. Nah, seperti biasa kita bikin math ini ya. Lalu apa yang mau kita gunakan? POW. Nah, gini ya. Kita lihat dia itu, nah ini dia kan menerima 2 parameter ya, x dan y. Ya, tipenya float 64 dan mengembalikan satu nilai yaitu hasilnya gitu ya. Hasilnya dalam float 64 juga. Nah, ya udah berarti kita masukin 2 parameter di sini. Teman-teman bisa bikin variabel di sini atau langsung juga boleh. Misalkan saya bikin 2 gitu ya. Lalu B-nya sama dengan 3 gitu ya. 2 pangkat 3 gitu nantinya jadinya ya. Nah, ini variabel lalu kita masukkan, kan dia tadi menerima 2 variabel, 2 parameter, sorry. Nah, ini kita masukkan ke sini. 2 pangkat 3 ini si bilangannya, ini yang buat eksponennya di pangkatnya gitu ya. Oke, dia mengembalikan satu hasil, kita tampung di POW AB gitu ya. Nah, seperti ini boleh. Lalu kita cetak hasilnya ya gitu ya. Kita kasih string dikit gitu ya. A, pangkat gitu ya. Sekarang B. Ini adalah hasilnya POW AB. Nah, gini, A pangkat B adalah gitu ya, teman-teman ya. Oke, kita coba eksekusi ya teman-teman untuk yang pangkat ini. Hasilnya kita clear dulu, go run main.go lagi. Nah, ini 2 pangkat 3 adalah 8 gitu ya teman-teman, hasilnya ini POW AB ini. Dia yang udah dipangkat ya. Oke, seperti itu jelas ya teman-teman kalau fungsi untuk POW ini untuk pemangkatan atau pangkat. Jadi bilangannya berapa yang mau dipangkatkan dan ini eksponennya atau yang mau pangkatnya gitu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke slide ya teman-teman untuk contoh yang ketiga. Oke, ini sudah POW ya tadi. Nah, ini dia. Yang ketiga kita bahas function round ya teman-teman. Nah, untuk function round ini teman-teman di sini digunakan untuk membulatkan bilangan ya. Hasil pembulatannya itu menjadi bilangan yang terdekat ya, round ini ya. Dia hasilnya nanti menjadi yang terdekat. Misalnya nih 3,4 jika dibulatkan akan menjadi 3 gitu ya. Dia ke yang dekatnya gitu ya. Lalu sedangkan bilangan 6,7 jika dibulatkan ini akan jadi 7 karena dia lebih dekat ke 7 gitu ya. Gitu ya. Jadi dia ke yang dekat kalau round ini. Nah, fungsi ini menerima satu parameter bilangan yang dibulatkan ya. Ini parameternya mau dibulatkan dan fungsi ini mengembalikan satu nilai berupa hasil pembulatannya. Ini kita tampung gitu ya. Oke, pada contoh ini kita menggunakan fungsi matron ya untuk membulatkan bilangan 61 ini dan 62 ke bilangan terdekat. Jadi bilangan 3,4 dibulatkan hasilnya akan menjadi 3 dan 6,7 akan menjadi 7. Lalu kita cetak hasilnya dengan println gitu ya. Oke, coba kita langsung praktek aja ya teman-teman.
Kita bikin di sini, kita bikin misalkan kasih ini aja, komentar pembulatan. Nah gini, kita bikin math gini, round ya teman-teman. Lalu dia tadi menerima satu parameter kan ya. Nah ini satu parameter dan mengembalikan satu nilai gitu ya. Oke, parameternya kita bikin di sini aja 61 gitu ya. Misalkan 3,4 gitu ya. Nah di sini 61 gitu ya. Oke, kita cetak aja di sini hasil pembulatan gitu ya, dari sini 61 gitu ya adalah, nah di sini hasilnya si round. Nah ini kita belum tampung, sorry, ini variabel ya kan, kita belum tampung. Di sini hasilnya kita namain round gitu ya, 61. Nah gini, oke, di sini hasilnya kita cetak rounded. Nah gini ya teman-teman ya. Nah jadi kita bikin ini function round ini, kita bakal membulatkan ini bilangan ini, hasilnya disimpan di sini, kita cetak gitu ya. Oke, kita bikin satu lagi ya, kita copy paste aja biar cepat ya teman-teman. Sama soal intinya, ini 62, kita bikin yang 3,7, kita mau lihat gitu ya, ini dibulatkan kemana, ini dibulatkan kemana gitu ya, maksudnya gitu sih. Jadi ke bilangan yang terdekat, hasil dari 62 adalah 62 sini ya. Nah gini, oke, kita coba jalanin ya teman-teman ya, hasil dari pembulatannya ini ya. Oke, kurang main.go lagi. Nah ini hasil pembulatan 3,4 adalah hasilnya benar ya 3, dia ke yang terdekat ya kalau pakai function round ini, ingat. Jadi 3,7 jadinya ke 4 gitu ya teman-teman. Nah seperti itu ya dengan function round. Nah sebenarnya ada function lain ya untuk pembulatan, yaitu mathfloor dan mathsale ya teman-teman, selain round ini sih. Ya kalau yang mathfloor itu untuk pembulatan ke bawah ya, jadi dipaksa nih, jadi meskipun bilangannya lebih dekat ke atas maka akan dibulatkan ke bawah gitu. Kalau sel kebalikannya akan dibulatkan ke atas meskipun dia bilangannya lebih dekat ke bawah tuh teman-teman. Jadi nanti penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan program teman-teman ya. Nah kalau boleh saya contohin kayak gini nih misalkan. Kita langsung aja ya, langsung cetak gitu aja. Lalu misalkan gini, math titik sale. Nah ini si sale ini tadi buat membulatkan ke atas ya, meskipun dia lebih dekat ke bawah dia bakal dipaksa ke atas gitu ya. Nah ini si 61 ya, kita coba si 61 ini kan 3,4, harusnya kan dia kalau pakai round ke bawah ya, lebih dekat ke bawah, dia akan dipaksa nanti ke atas gitu ya, jadinya 4 gitu ya, gitu, seperti itu ya. Oke, coba kalau yang satu lagi, yang ini kita coba yang untuk floor ya, coba kita paksa dia buat bulat ke bawah ya kalau floor itu ya. Oke, lalu math ini ya, stick floor gini. Nah yang ini ya floor. Nah ini kita masukkan si 62 nya, si 3,7 ini. Kita lihat hasilnya ya teman-teman. Oke, kita clear lagi dan main.go. Nah ini ya teman-teman, jadi dia yang pertama kan ini dia 4 kan, dia harusnya 3,4 itu jadi 3 ya kalau pakai round. Nah dia kalau pakai cell ini dipaksa dia ke atas, jadi meskipun dekatnya ke 3 dia akan jadi 4. Nah sebaliknya kalau yang floor, meskipun dia 3,7 kan, kalau pakai round dia dekatnya ke 4, tapi kalau pakai floor dia akan dipaksa ke bawah, jadinya 3 gitu. Nah seperti itu ya teman-teman ya, untuk cell, floor, dan round bedanya itu. Oke, jelas ya teman-teman. Sekarang kita lanjut lagi dulu ya teman-teman ya. Ini udah programnya, kita lanjut lagi ke ini udah. Nah ini yang terakhir ya teman-teman, kita bakal coba function max dan min ya. Nah sebenarnya dari namanya udah tahu ya teman-teman ya, max dan min ini digunakan untuk mengembalikan nilai maksimum antara dua bilangan ya. Sedangkan kalau max itu untuk mengembalikan nilai maksimumnya, kalau min itu digunakan untuk mengembalikan nilai minimum ya antara dua bilangan gitu ya. Nah fungsi ini menerima dua parameter, yaitu angka pertama ini, misalkan angka pertamanya apa, dan yang kedua adalah angka keduanya gitu ya. Dua-duanya dalam tipe float 4, dan fungsi ini mengembalikan satu nilai, yaitu hasil dari nilai maksimum dan minimum ya, atau max dan min. Ini kalau max di sini kita tampung, min di sini gitu ya. Misalkan ini contoh saya ada 2 gitu ya. Itu dia akan mengembalikan satu nilai berupa float 4 hasilnya gitu ya. Nah, pada contoh ini kita menggunakan function math.max ini, function max untuk menentukan nilai maksimum antara nilai i dan j. Antara 10 dan 7 ini kita hitung berapa nilai maksimumnya antara i dan j itu gitu ya. Nah nilai maksimum dari 10 dan 7 nanti hasilnya adalah 10, karena kan paling gede 10 ya di antara dua ini gitu ya, hasilnya gitu. Selanjutnya kita menggunakan function min ini ya teman-teman untuk menghitung nilai minimum antara si i dan j. Berarti udah ketebak lah ya, nilai minimum 10 sama 7 pasti 7 nanti hasilnya gitu ya. Lalu kita cetak hasilnya dengan print lah seperti biasa. Oke, biar lebih enak lagi kita contohin lagi di sini di bawah ya teman-teman.
Oke, di sini misalkan kita kasih ini aja max dan min gitu aja ya. Nah, kita functionnya seperti biasa package math, lalu functionnya kita pakai max. Nah, di sini kan, di sini dia menerima dua parameter ya, gitu ya, nilai yang mau dibandingkan. Nah, nanti returnnya hasilnya, gitu ya. Oke, kita bikin variabel aja ya kayak tadi ya, yang mau dibandingkannya i titik 2 sama dengan misalkan 10 ya variabel. Nah, yang j, variabel j kita bikin 7 aja ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, 7. Lalu teman-teman tinggal masukin di sini. Nah, max-nya kita yang mau bandingkan apa, i sama j. Nah, dua nilai ini yang mau kita bandingkan. Lalu simpan di variabel max misalkan hasilnya. Oke. Lalu hasilnya tinggal kita print dengan gitu ya, nilai maksimum antara gitu ya, misalkan i, koma, dan koma lagi j gitu ya, adalah, nah hasilnya tadi si variabel max gitu ya, nilai maksimumnya ya dari kedua ini. Nah, kita bikin lagi contoh yang minnya ya, ini kita copy aja, sama aja intinya. Ini nggak usah ya variabelnya. Nah, ini max dan min gitu ya. Oke, ini kita ganti jadi min. Nah, gini ya teman-teman ya, ini variabelnya kita ganti juga dengan kita bikin variabel min gini ya. Di sini kita ganti nilai minimum. Oke, antara i dan j adalah si min ini, gitu ya hasil. Karena kita menggunakan function min, yang ini max, itu ya. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman ya. Untuk nilai max dan min ini kita eksekusi seperti biasa, do run main.do. Nah, ini nilai maksimum antara 10 dan 7 adalah 10, benar ya? Paling gede gitu istilahnya. Nilai minimum antara 10 dan 7 adalah 7, gitu ya. Jadi fungsi max ini membandingkan antara dua nilai, lalu dia nanti memberitahu gitu ya berapa nilai maksimum dari dua bilangan ini. Gitu. Sebaliknya min adalah nilai minimumnya. Seperti itu aja ya teman-teman untuk fungsi max dan min di package math. Oke, nah ini kode untuk semuanya ya teman-teman ya. Kita tadi udah bahas akar kuadrat, pangkat, pembulatan, max, dan min gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini aja ya teman-teman untuk contoh-contoh package math ini. Nah, nanti teman-teman bisa explore lagi ya package math ini, kan tadi saya udah jelasin ya, di sini banyak juga nih teman-teman fungsinya selain yang tadi saya jelasin. Ya, teman-teman bisa coba-coba lagi ini, nanti cara penggunaannya pun sama ya, nanti tinggal ikutin aja seperti ini, kita bikin package-nya, terus nanti function-nya, lalu kita lihat nanti dia menerima apa dan balikannya apa, seperti itu ya. Intinya sama, inti penggunaannya seperti yang saya contohin di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa explore lagi sesuai kebutuhan teman-teman, nanti teman-teman mau pakai function yang apa, nanti ketika program teman-teman berjalan, teman-teman mau pakai function apa gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa explore sendiri. Nah, buat teman-teman yang masih bingung atau kurang paham, nanti teman-teman bisa sambil ulang-ulang ya video ini ya, gitu ya teman-teman. Oke, kita balik ke slide dulu. Ya, ini tadi udah ya, function max dan min yang terakhir tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton videonya. Like video ini kalau teman-teman suka sama videonya. Komen di video ini kalau ada pertanyaan, kritik, saran, atau request materi lainnya. Jangan lupa share ke teman-teman lainnya yang lagi belajar biar ilmunya bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar ya. Gitu ya. Nah, subscribe channel YouTube ini kalau teman-teman suka sama video-videonya, dan nyalain loncengnya biar muncul notification kalau ada update materi terbaru ya. Karena nantinya akan ada materi-materi selanjutnya. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya teman-teman.